Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin. Untuk materi semester 2 kita awali dengan bab organisasi kehidupan dengan Ibu Ufi. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi kehidupan. Nah, kalian perhatikan di sini kehidupan itu dimulai atau diawali dengan sel, bagian paling kecil. Setelah sel disebut jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Berikut ini gambar dari manusia. Nah, yang disebut sel itu gambarnya seperti ini. Jadi dia adalah bagian paling kecil. Setelah sel ada jaringan, kemudian organ. Selanjutnya ini yang berwarna hitam disebut sistem organ, kemudian organisme. Untuk pengertiannya masing-masing, yang pertama sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Kemudian jaringan, ini kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga organ, yaitu kumpulan jaringan berbeda dengan fungsi yang sama. Yang keempat, sistem organ, yaitu kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya, organisme, yaitu makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Sel, yang pertama, satuan terkecil dari makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Ada eukariotik dan prokariotik. Eukariotik itu dia mempunyai membran inti, contohnya amuba, alga merah, jamur, dan seterusnya. Kemudian bagian sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel, dan inti sel. Untuk yang kedua yaitu prokariot atau tidak punya membran inti, contohnya adalah bakteri dan ganggang hijau. Ini merupakan gambar dari sel hewan. Bagian-bagiannya bisa kalian lihat. Bisa kalian baca dan pahami, ada peroksisom, sentrosom dan sentriol, lisosom, ribosom, pili, membran sel, dan seterusnya. Yang kedua adalah sel tumbuhan. Nah, ini gambar sel tumbuhan. Ini nama bagiannya. Sama, tadi ada peroksisom, organel, sekresi, badan Golgi, dan seterusnya. Tapi ada beberapa bagian sel hewan yang berbeda dengan sel tumbuhan. Nanti akan kita pelajari berikutnya. Nah, dari bagian-bagian sel tadi, berikut ini merupakan fungsi dari masing-masing bagian sel. Membran sel itu melakukan pertukaran zat, oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Yang kedua ada inti sel atau nukleus, dia yang mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu ada beberapa bagian lagi, yaitu ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan kloroplas. Fungsinya seperti berikut. Kemudian, bagian-bagian sel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini terbuat dari selulosa, tebal dan kuat. Fungsinya melindungi dan menjaga bentuk sel. Yang kedua adalah vakuola sentral. Yang ketiga plastida atau kloroplas. Nah, kloroplas ini anak-anak yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jadi kloroplas ini berisi klorofil atau zat hijau daun.
Diingat ya, ada 3, yaitu dinding sel, vakuola, dan plastida atau kloroplas. Sedangkan bagian sel yang hanya ada pada sel hewan itu ada 3 juga, sentrosom, lisosom, flagel atau silia. Fungsinya berikut ini. Nah, setelah sel itu kan bagian paling kecil. Nah, ketika sel itu membentuk suatu bagian atau sel itu berkumpul menjadi satu, itu disebut jaringan. Makanya jaringan ini pengertiannya kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan itu berbeda. Jaringan pada hewan berikut ini ada jaringan epitel, otot, tulang, ikat, darah, saraf, dan lemak. Sedangkan jaringan pada tumbuhan itu jaringan epidermis, meristem, parenkim, pembuluh xilem, dan pembuluh phloem. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai jaringan pada hewan. Nah, yang pertama tadi jaringan epitel. Seperti ini, dia melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Ada jaringan otot, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga jaringan saraf, tersusun atas sel-sel saraf. Yang keempat jaringan ikat, yang kelima jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini yang memberi bentuk tubuh pada hewan atau pada manusia, melindungi tubuh dan menguatkan tubuh. Dia terdiri dari tulang rawan dan tulang keras, maksudnya tulang rawan dan tulang keras. Selanjutnya jaringan pada tumbuhan, ada jaringan epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Masing-masing penjelasannya, epidermis ini melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Jadi yang paling luar di sini adalah jaringan epidermis. Selanjutnya meristem, semakin ke dalam ada jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan parenkim. Pada parenkim ini jaringan yang mengandung klorofil tadi, yaitu zat hijau daun yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, setelah sel, jaringan yang ketiga organ. Organ ini kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Nah, yang kalian tahu, organ pada tumbuhan ada organ akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu disebut organ. Kalau pada hewan dan manusia, ada jantung, paru-paru, usus, ginjal. Nah, itu namanya organ pada hewan dan manusia. Selanjutnya, setelah organ-organ itu bekerja sama, dia akan membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ yaitu kerjasama berbagai organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Sistem organ pada hewan itu ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, ekskresi, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem gerak, dan sistem reproduksi. Sedangkan pada tumbuhan itu ada sistem pembuluh xilem, sistem pembuluh phloem. Nah, sistem organ tumbuhan, sebentar, saya ulangi. Sistem organ contohnya pada hewan atau manusia di sini adalah sistem pencernaan. Organ namanya sistem itu berarti kan bekerja sama antara yang sebelumnya. Sebelumnya sistem organ apa? Organ. Berarti kerjasama antara organ-organ yang menyusun menjadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu urutannya organnya adalah ketika kita makan, berarti lewat mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus,
usus besar, dan anus. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau untuk sistem pernafasan, berarti ketika kita bernafas melewati apa dulu? Sistem organ hidung, kemudian tenggorokan, dan paru-paru. Itu salah satu contoh dari sistem organ. Selanjutnya untuk sistem organ tumbuhan. Tadi ada sistem pembuluh xilem dan pembuluh floem. Pembuluh xilem ini mengangkut air dan mineral dari akar hingga ke ujung daun. Sedangkan pembuluh floem ini mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan. Nah, seperti ini. Ini ada xilem, ada floem gambarnya. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan. Tadi terakhir adalah sistem organ. Nah, kemudian sistem organ itu beberapa sistem organ tersebut bekerja sama membentuk organisme atau makhluk hidup. Jadi seperti kita ini namanya makhluk hidup terakhir, yaitu organisme. Jadi secara singkat tadi urutannya apa? Mulai dari yang paling kecil yaitu sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, Ibu cukupkan materinya untuk pertemuan kali ini, yaitu sistem organisasi kehidupan. Untuk bahan evaluasi kalian, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Bisa di screenshot soalnya, kemudian dikerjakan di link di bawah. Nah, nih, soalnya ada 5. Bisa kalian screenshot terlebih dahulu. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nah, nanti kalian kerjakan pada link di bawah. Dan Ibu cukupkan, semoga materi kali ini kalian bisa pahami. Jika belum, kalian bisa baca-baca atau mencari materi di Google. Terima kasih. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.